Sebenarnya kami juga mendengar pada saat acara di Kemendagri, beliau menyampaikan beberapa kondisi, pengaruh El Nino, pengaruh perang Rusia-Ukraine, kemudian keluarnya Rusia dari kesepakatan biji-bijian di Laut Hitam, dan lain sebagainya. Beliau, Bu Sri Mulyani, menyampaikan memang itu kondisi dunia yang harus diwaspadai. Artinya diwaspadai dan diantisipasi. Artinya bagaimana dengan data-data yang ada, sebenarnya Indonesia itu sangat kuat dari sisi ketersediaannya. Dari data kami, beras sendiri bahkan cukup sampai 3 bulan untuk melewati tahun 2024. Dan di 2000 awal pun juga akan melakukan produksi. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara krisis pangan, berdasarkan juga data-data dari Bloomberg, kita hanya potensinya 2% mengalami krisis pangan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ibu Menkyu pada saat di Kemendagri, mungkin di tempat lain, sebenarnya beliau menyampaikan betapa negara Indonesia itu punya kemampuan untuk mengendalikan krisis. Karena banyak negara, pada saat beliau hadir di beberapa negara, beliau mengatakan mereka atau negara-negara lain itu sudah tahu mitigasinya, sudah tahu penyebabnya, tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Sementara di Indonesia, Bapak Presiden sudah jelas memerintahkan begitu ada masalah, maka solusinya ada. Nah, itu pun yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ke beberapa negara bahwa Indonesia memiliki solusi yang tepat. Sehingga dalam rangka mengantisipasi El Nino, maka langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden dan dilakukan oleh teman-teman para menterinya, Menteri Pertanian, semua menteri, bahkan Menko semua bergerak, sehingga produksi segera dilaksanakan. Itu pun dilakukan oleh pemerintah, tapi negara lain belum tentu bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengantisipasi dampak daripada El Nino. Itu sebenarnya yang kami tangkap pada saat beliau menyampaikan orasi, menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri. Dan kita patut berbangga, Mbak, bahwa Indonesia memiliki tata cara pengelolaan dalam rangka mengantisipasi El Nino, sehingga sekali lagi mudah-mudahan dampak krisis ekonomi, resesi global tidak mencapai ke negara kita. Saya kira demikian, Mbak. Pak Ketut, kalau kita mendengar optimisme nih sampaikan Bapak Anas ini sebenarnya melegakan begitu ya. Tapi kalau kita melihat dampak El Nino sendiri ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa negara begitu. Lalu seperti apa ketahanan pangan kita menghadapi El Nino? Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, dari prognosa kami sebenarnya dari sisi ketersediaan sangat-sangat cukup untuk menghadapi posisi El Nino. Walaupun demikian, kita, betul kata Pak Muji, kita tetap optimis, tapi kita tidak boleh pesimis. Namun demikian, keoptimisan kita harus didukung oleh langkah-langkah nyata. Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan tadi juga, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada semua menteri-menteri beliau, sehingga semua sudah bergerak, Pak Kementan sudah bergerak dalam rangka penyiapan produksi. Pada masa menjelang El Nino puncaknya ini Agustus ini, sebelumnya sudah dilakukan penanaman padi. Di beberapa wilayah kalau kita kunjungan ke berbagai lapangan, kita bisa melihat padi sudah mulai tumbuh, sehingga harapan kita pada September Oktober sudah mulai ada panen kembali. Dan ini bergerak terus. Juga kami sampaikan sebagaimana arahan dari Kepala BMKG di Kemendagri beberapa waktu yang lalu, sudah juga menginformasikan kepada seluruh provinsi maupun kabupaten kota, pada saat menjelang El Nino, tatkala masih ada hujan, maka siapkanlah perangkap-perangkap air, penguatan bendungan, penguatan waduk, penguatan dan lain sebagainya, sehingga cadangan air juga bisa kita pertahankan. Dan ada poin penting di situ yang disampaikan oleh Kepala BMKG, yaitu jangan boros air. Sebagaimana juga kami punya program jangan boros makanan atau stop boros pangan. Karena kalau kita 30% food loss and waste kita masih kita pertahankan, maka ini juga akan berdampak pada ketersediaan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menurunkan food loss and waste ini,
sebanyak 10% saja, maka akan berdampak besar pada ketersediaan dan ketahanan pangan kita. Itu kalau kita melihat salah satu ancaman yang juga sempat disebutkan oleh Menteri Keuangan ini adalah terkait dengan mundurnya Rusia dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Seperti apa ini akan mempengaruhi gandum di dalam negeri kita? Baik, terima kasih Mbak. Secara prinsip kan memang dari 11 juta kita ngimpor gandum, 20%-an berasal dari Ukraina. Namun sebenarnya di samping itu saya rasa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman importir dan perusahaan yang membutuhkan gandum, saya kira langkah-langkah kan selain Ukraina juga kita mengimpor dari Amerika, Kanada, India, dan beberapa tempat lain. Sehingga saya sempat ngobrol-ngobrol juga memang mungkin terjadi koreksi, pasti ada koreksi-koreksi, namun demikian teman-teman sudah mengambil langkah-langkah juga untuk peningkatan pengambilan atau importasinya dari negara-negara selain Ukraina. Walaupun kita juga tahu dari berita-berita bahwa Ukraina pun sudah melakukan antisipasi tatkala Laut Hitamnya diblokade, maka Ukraina sedang mencari cara ke wilayah lain sehingga ekspor gandum mereka biasanya bisa berjalan. Saya kira ini berproses dan mudah-mudahan bahwa ditanya apakah terjadi koreksi, pasti terjadi koreksi, namun antisipasi sudah dilakukan oleh teman-teman dan untuk importasi dari Amerika, Kanada, Argentina, India itu bisa menjadi salah satu alternatif. Saya kira demikian, Mbak.